Kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Masya Allah, TikTok aku lagi ramai banget, Instagram semuanya segala macam. Ya Allah, ya Allah. Tapi terima kasih ya, kalian tuh dukungannya banyak banget loh, support aku banget. Makasih, jazakumullah khairan. Cari siapa pembuat pengedit video pertama, telusuri sampai ketemu siapa yang memesannya. Tidak ada yang salah dalam masalah ini. Di tukang minuman sudah biasa, dia juga ikut seneng, ikut tertawa, seneng kok. Betul. Semuanya ketawa. Betul. Maka kita harus jujur sekarang. Tidak cukup Gus Miftah yang diserang habis-habisan oleh orang yang satu memang niat dari awalnya. Ya. Yang kedua, orang-orang yang tidak pernah berpikir kemudian ikut-ikutan marah. Kamu kata urusannya. Cari siapa pembuat pengedit video pertama. Cari siapa pengedit dan pemberi narasinya. Telusuri sampai ketemu siapa yang memesannya. Ini kalau kita mau adil. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Tentu sahabat Hendris semua menyimak video viral belakangan ini yang terjadi, Gus Miftah dan penjual es. Itu kan banyak banget dibahas di mana-mana. FYP di TikTok, di YouTube, pemberitaan, bahkan sampai ke negeri jiran Malaysia. Perdana Menteri Malaysia juga ngebahas video viral Gus Miftah dan penjual es ini. Di podcast dari Corbuzier, Felix Xiao. Tidak bagus ketika orang tuh dapat bantuan terus-menerus. Karena ingat, setiap bantuan termasuk bantuan langsung tunai itu atau bantuan apapun itu setiap kali bantuan yang bersifat free atau bersifat effortless itu datang, itu merenggut orang untuk efforts dalam sesuatu. Makanya orang-orang kan ada yang bilang dalam satu pepatah, kalau engkau kasih orang sekali dia akan berterima kasih. Kalau engkau kasih orang 2 kali dia akan merasa biasa. Kalau engkau kasih orang 3 kali dia akan expecting. Kalau engkau kasih orang 4 kali dia mulai merasa bahwa ini adalah sesuatu yang seharusnya. Kalau engkau kasih orang berapa kali tadi? 4 kali ya? 5 kali itu dia mulai marah kalau kamu gak ngasih. Dan saya nggak tahu, tapi kalau saya bukan meyakini, saya mengalami itu berkali-kali dalam hidup saya, sehingga saya mencoba untuk lebih selektif dan bijaksana, karena tidak semua yang kita kasih itu bisa menolong orang. Seringkali mendidik mental seseorang itu lebih penting daripada memberikan dia sesuatu yang bersifat fisik. Kalau kita sudah berhasil mendidik seseorang dengan sesuatu yang bersifat mental, maka dia akan berterima kasih mau berapa kali pun kita berikan. Ustadz, gini, gimana dengan kasus belakangan ini, ya. Yang namanya Gus Agus tuh bermasalah semua. Ya. Kenapa akhir-akhir ini ada Gus tuh bermasalah? Ada dua Agus juga yang lagi bermasalah. Aku lihat gini, banyak sekali orang-orang kan ketika Gus Miftah melakukan itu kan, aku kan ngelihat berita, dan di berita itu kita tahu bahwa Gus Miftah itu seringkali untuk memborong dagangan orang. Sering banget. Jadi ada yang penjual es ataupun penjual makanan segala macam lah itu diborong. Maka kasusnya waktu itu adalah ada ibu-ibu yang nunjukin ada satu orang yang jualan es di tengah-tengah itu. Borong dong kayak gitu kan ya. Seperti biasanya terjadi. Ini kan seperti itu. Nah, ternyata malah malah dibully atau di roast dan segala macam. Ya, malah dijadiin sebagai bahan roasting dan seterusnya. Nah, artinya itu sudah biasa terjadi. Nah, ini yang aku bilang bahwasanya kita harus hati-hati dengan sebuah mental di mana ketika ada orang datang ke sana itu dia tuh sebenarnya mau minta untuk dikasihani. Dan ini bukan hanya terjadi di Gus Miftah. Maka kita disclaimer, kita bukan bahas Gus Miftah, bukan bahas bapaknya juga yang jualan. Tapi kita bahas tentang mental orang-orang yang menurut kita social problems yang menurut kita perlu untuk disikapi. Karena ini terjadi juga pada para content creator yang menjadikan kesedihan, kesengsaraan sebagai sebuah komoditas. Aku bilang gini, yang aku khawatirkan bukan kejadian ini, tapi efeknya. Ini aku khawatirkan sekarang terjadi nih.
Coba Om bayangin ya. Sekarang yang ngambil exposure terhadap Bapak penjual es teh ini berapa banyak? Wadidaw. Ya kan ya. Semua orang pengen part of exposure. Loh, tunggu dulu. Bagaimana dampak dari video viral Gus Miftah dengan penjual es ini? Karena ini ada hubungannya juga nama Pak Anies Baswedan diseret-seret. Beredar video kalau ingin mencari siapa sih orang pertama yang menyebarkan video ini. Yang disalahkan adalah penyebar video pertama ini. Siapa yang menyebar video pertama ini? Dan terseretlah loyalis Anies Baswedan ketika Pilpres beberapa waktu yang lalu, Clara Sinta. Clara Sinta ini tiktokers dan juga selebgram ya. Dia kan mendukung Anies Baswedan. Namanya diseret-seret plus nama Pak Anies Baswedan. Benarkah Clara Sinta yang pertama menyebarkan video Gus Miftah tersebut? Sekarang mulai dirubah gitu polanya. Jadi yang dipermasalahkan lagi bukan isi videonya, tapi yang mau dikambing hitamkan orang yang menyebar video tersebut. Dan terjawab sudah Sobat Hendris, bukan Clara Sinta yang menyebarkan video tersebut atau pertama membuat video tersebut, melainkan Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. PCNU ya, Kabupaten Magelang. Ini ada videonya di sini. Ini video pertama yang menyebarnya. Sini, check it out. Kayak goblok wis udan no air. Tapi tak delok-delok Pak Sudaryanto itu seperti air. Sederhana sih tapi penting. Iya. Nu yo wetengmu aja gede-gede. Bupati kok wetenge gede. Diciliki dithik, Pak. Soalnya gajah niku lak kelon ra tau gelem didelok karo wong, soalnya gajah niku isin, awake gede manuke cilik. Lah Pak Daryanto ki wetenge gede gegek manuke. Apa nih? Bosokane. Borokan ki apa? Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. No. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Kalau menurut saya ini bukan masalah siapa yang menyebar video tersebut itu kan. Paling tidak yuk kita ambil hikmah dari berbagai macam sisi. Oke, kita di sini tidak mau mengejudge ataupun mengklaim kalau itu salah atau benar. Tapi kita belajar dari semua sisi ya. Pertama dari sisi Gus Miftahnya sebagai pendakwah dan juga utusan khusus Presiden Prabowo. Dan ini membuat citra Presiden Prabowo juga awal-awal pemerintahan jadi tidak baik gitu ya. Karena apa yang disampaikan Gus Miftah mudah-mudahan menjadi pembelajaran ya, karena konteks bahasa yang digunakan gitu loh. Mungkin maksudnya bercanda, tapi jadinya banyak sekali orang-orang yang malah tidak suka dengan candaan yang dilakukan oleh Gus Miftah. Sedangkan kita perhatikan ustadz-ustadz lain juga dalam berceramah itu membuat candaan gitu ya. Tapi tidak sampai mengatakan seseorang itu dengan kata yang kurang tepat. Itu dari sisi Gus Miftahnya. Bisa jadi Gus Miftahnya keselip lidah, salah, manusiawi lah gitu ya, manusiawi ya atas hal tersebut ya. Mudah-mudahan itu tidak terulang kembali. Hanya saja netizen kembali ungkit-ungkit video-video lama Gus Miftah di media sosial. Jejak digital Gus Miftah itu diungkit ke permukaan. Yang pernah saya tonton itu dengan sebelumnya gitu ya, kepala istrinya sempat minta maaf juga ya kan. Lalu dengan Yati Pesek ya, itu sempat videonya viral. Mungkin kalian juga sudah nonton.
kemudian ada video rekaman Yati Pesek merasa sakit hati, dan juga kecaman dari para selebritis artis lain Soimah, dan juga video-video lainnya mulai kembali diungkit gitu loh. Dan ini mungkin bentuk Allah menegur Gus Miftah dengan viralnya video ini. Nah, mudah-mudahan kita berharap ke depannya hal ini tidak terjadi lagi. Kabarnya mereka sudah saling memaafkan gitu ya. Dan ini juga ada video Sun Haji gitu ya. Sun Haji ini memaafkan, kemudian meminta Presiden Prabowo menolak pengunduran diri Gus Miftah. Saya Sun Haji, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Dan saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Bahkan juga ada demo para aliansi santri menolak, meminta Prabowo menolak pengunduran diri Gus Miftah. Padahal Gus Miftah sudah mengundurkan diri, tapi meminta agar ditolak oleh Prabowo. Nah, ini ada apa? Ini menurut saya kurang tepat juga sih ya. Kalau karena yang bersangkutan sudah menolak ya kan. Nah, itu dari sisi Gus Miftahnya. Kalau kalian mau tambah silahkan. Dan sekali lagi tentu ini juga pembelajaran bagi para pendakwah yang lain. Dan banyak orang yang sepakat dengan podcastnya Felix Sau dengan Deddy Corbuzier. Akhirnya kan banyak orang yang lebih suka meminta-minta. Dan benar saja, beberapa waktu lalu ada di pengajian muncul beberapa penjual es. Bahkan orang ingin menjadi penjual es. Karena penjual es ketiban rezeki gitu ya. Bak sinetron Indosiar gitu ya. Banyak para yang disinggung itu adalah para konten kreator yang mencari exposure dari ya sesama konten kreator, mungkin paham lah gitu ya. Saya juga paham lah. Tentu ada exposure yang didapatkan dengan pemberian, walaupun nanti kamu bisa beri apa gitu ya, karena itu pendapat netizen itu ya itu silakan gitu ya. Nah, dari sisi itu, dan menurut saya video itu viral ya kan, tentu karena inilah masyarakat Indonesia sekarang, no viral no justice. Akhirnya netizen lah yang menjustice video tersebut yang di dalam video sosok Gus Miftah ya kan. Nah, Gus Miftah sudah mengundurkan diri, meminta maaf. Mudah-mudahan hal ini tidak terulang kembali. Pelajaran untuk siapapun, baik itu dai, ustadz, mubalik, maupun kita para konten kreator. Benar nggak sahabat? Siapapun di masyarakat. Jadi kita harus berhati-hati dalam melontarkan ucapan, perkataan kita. Ya mungkin maksud kita hanya untuk bercandaan, tapi bagi orang lain bisa itu jadi apa namanya, sakit hati. Ya itu dari, kalau saya melihat dari sosok Gus Miftahnya. Tapi apapun itu, mudah-mudahan sekali lagi one more time ini tidak terjadi lagi. Nah, dari sisi penjual esnya, nah ini menurut saya saat dalam video itu saya perhatikan memang dia sempat terdiam gitu loh ya. Mungkin inilah cara Allah gitu, cara Allah ketika menguji hambanya saat dikata-katakan seperti itu gitu ya, sabar atau tidak. Nah, jadi gampang banget Allah mengangkat derajat hambanya itu dengan cara diuji melalui video viral seperti ini ya kan. Tiba-tiba mungkin Sun Haji dengan terus berjuang, berusaha sekuat tenaga mencari nafkah dengan berjualan es gitu ya. Karena saya juga dulu pernah ketika mahasiswa berjualan seperti Sun Haji. Benar, ini sahabat Edis, tidak berbohong ya. Saya waktu mahasiswa di kota Jogja, di Jalan Malioboro, saya berjualan kopi ginseng, pakai termos, pakai cup gitu ya. Tawarin ke para orang yang lewat di Jalan Malioboro. Saya tawar-tawarin gitu guys ya.
malam hari biasanya saya berjualan. Waktu itu saya sambil kuliah sembari jualan kopi ginseng, ya. Alhamdulillah laku. Dan saya merasakan betul bagaimana capeknya berjualan seperti itu ya. Seperti Sun Haji itu, sama jualannya ngasong. Itu kalau di Jawa kalau nggak salah itu disebutnya jualan ngasong, ya. Kalau dia jualan es, saya jualan kopi. Jadi saya juga pernah merasakan yang sama. Nah, tentu dengan penuh perjuangan Pak Sun Haji itu berusaha menghidupkan keluarganya dengan berjualan es. Ya, tentu di sini sekali lagi inilah cara kita menghadapi siapapun, sosial serata siapapun, ya. Mau orang yang kelas menengah ke bawah, menengah ke atas gitu ya. Tentu kita diperlukan adab. Nah, dari sisi Sun Hajinya saya perhatikan mungkin dia sabarnya berjualan ya dengan gigihnya. Nah, ada saat dia diuji dengan perkataan Gus Miftah tersebut, dia tetap bersabar, dia diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini jadi pembelajaran untuk kita semua. Bagaimana juang Sun Haji ya, berjualan es di depan khalayak umum gitu ya. Dan juga pasti banyak para masyarakat yang lain yang juga melakukan hal yang sama seperti Sun Haji. Nah, itulah rezekinya Sun Haji guys ya. Apakah nanti Sun Haji katanya sudah dapat mobil gitu ya? Itulah rezeki, kita nggak tahu ya kan guys ya. Rezeki itu Allah yang membukakan lewat apapun dengan cara yang tidak diduga-duga. Yang penting kita berusaha seperti Sun Haji, apapun kondisi kita sekarang, berusaha sekuat tenaga menghidupi anak istri keluarga kita tercinta dengan penuh keikhlasan, penuh perjuangan, keringat, ya malam-malam orang duduk santai mendengar pengajian, dia berjualan ya. Belum lagi di keplesetnya Gus Miftah. Tentu jadi ujian yang sabar. Mungkin kita tidak bisa sesabar Sun Haji. Dikatakan seperti itu tentu naik darah kita. Apalagi saya ya, darah Sumateranya pasti akan naik gitu lah. Dikatain seperti itu ya kan. Tapi itulah namanya perjuangan hidup guys ya. Jadi kita ambil sisi positifnya semuanya gitu ya. Semua tentu ada sisi positifnya. Dan kita tidak boleh ngejudge ya kan guys ya. Ya kita hanya menilai apa yang terjadi dalam video. Sementara itu kan kalau kita perhatikan juga di video-video lainnya, Gus Miftah juga memborong. Mungkin karena setiap kajiannya Gus Miftah itu dia memborong para penjual asongan, penjual es gitu ya. Sehingga dalam video tersebut kayaknya dia minta diborong gitu ya. Nah, makanya karena sudah menjadi kebiasaan setiap pengajian Gus Miftah atau pengajian seperti itu, ada penjual es diborong. Seperti Abdul Somad juga pernah ada videonya dia borong, ya kan? Nah mungkin seperti itu. Apapun itu kita terapi dengan baik, dengan bijak gitulah. Dan jangan juga kita dengan mudahnya jari tangan kita komen ngejudge perilaku orang lain. Dan belum tentu kita kan juga bagus. Ya nggak Sahabat Henris? Oke? Jadi so far saat ini ya kita cukup melihat, ya mendengar, dan itu jadikan pembelajaran untuk kita untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku, adab kita kepada orang lain, ya kan, termasuk komen kita. Oke Sahabat Henris, dan kita kembali lagi dengan loyalis Clara Sinta tadi ya. Kenapa kok ada timbul dugaan fitnah yang ditujukan kepada loyalis Anies? Apakah ada tujuan untuk apa, pengalihan isu gitu ya, atau apa? Padahal kan Pak Anies Baswedan tidak ada salah apapun, ataupun juga Clara Sinta, tapi kok dibawa-bawa gitu loh. Kan aneh gitu ya. Nah, karena memang kalau tidak ada menyebut kata Pak Anies Baswedan itu mungkin tidak menarik, tidak punya nilai jual, atau tidak laku. Jadi Pak Anies Baswedan keseret-seret, tapi kasihan juga Pak Anies Baswedan. Tapi beliau paham lah gitu lah ya. Jadi beliau juga pasti senyum-senyum mendengar namanya keseret-seret dengan hal apa yang terjadi ini. Ya, padahal kan kita tahu bersama, kita hanya menilai isi video tersebut ya kan, tidak lebih dari itu gitu loh. Tapi sekarang kok malah seperti kesana kemari kasus ini gitu ya. Dan kabarnya juga ini Gus Miftah dan Sun Haji naik haji gitu. Sun Haji namanya atau apa? Umroh
umroh gitu ya. Itu rezeki. Rezekinya luar biasa. Dan umroh, ibadah umroh itu juga panggilan Allah dengan berbagai macam cara. Contohnya seperti ini. Allah angkat derajatnya dengan kesabaran Sun Haji, dengan mendengar perkataan Gus Miftah yang kepleset waktu itu, ya. Makanya Allah mengundang dia ke rumah Allah, ya, ke Baitullah umroh. Nah, itu rezekinya Pak Sun Haji. Ya, itu luar biasa. Jadi, ya itulah rezeki itu sahabat Indonesia. Kita tidak sangka-sangka. Yang penting kita melakukan sesuatu dengan benar gitu ya. Dengan ikhlas, ya kan. Apalagi untuk keluarga, insya Allah Allah bukakan pintu hati kita. Waduh, udah kayak ustadz aja nih. Ya, apapun itu kita ambil pelajaran. Apa yang terjadi kepada orang lain, kita ambil hikmahnya. Ya nggak sahabat Inggris? Dari sisi Gus Miftah dan juga dari sisi Sun Haji. Dan ini juga yang mulai kena ini Clara Sinta. Mudah-mudahan Clara Sinta disabar. Nama Pak Anies Baswedan juga keseret. Ya memang Pak Anies Baswedan ini nggak ada habisnya gitu loh. Ya kan? Mungkin dulu ada analisa politik. Kalau Pak Anies Baswedan tidak ada panggung, maka dia akan tenggelam. Kenyataannya enggak tuh. Belum lagi kemarin langkah yang dilakukan sangat tepat sekali mendukung Pramono Rano. Akhirnya apa? Jokowi, Prabowo, dan 12 partai yang mendukung Ridwan Kamil tidak menang. Dan sekarang sudah sah menang gitu. Ya. Nah, nanti bagaimana sih selanjutnya kiprah politik Pak Anies Baswedan? Nanti akan saya bahas khusus gimana langkah-langkah selanjutnya akan dilakukan Pak Anies Baswedan untuk meningkatkan integritasnya dan juga mungkin bargaining Pak Anies Baswedan untuk persiapan di tahun 2029. Kita tunggu sahabat Hendris ya. Oke, dan sekali lagi video viral Gus Miftah tadi, yuk sama-sama kita ambil hikmahnya, pelajaran yang baik dari berbagai macam sisi. Dari sisi Gus Miftahnya yang kepleset ngomong kata seperti itu, dan juga mungkin dari Sun Hajinya yang punya juang yang sangat luar biasa sehingga dibukakan rezekinya, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, mungkin kita juga belajar apa sih amal ibadah yang dilakukannya. Ya, Allah menaikkan derajat itu kan dari berbagai macam cara. Benar nggak sahabat Inggris? Oke, itu saja video kali ini sahabat Inggris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.